Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum wa innallaha alimun khabir. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim beserta staf-staf dan jajarannya, yang terhormat Yai Mudirul Ma'had Al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim beserta Ustadz-Ustazah, yang saya hormati dosen-dosen dan Ustadz-Ustazah yang berada di UIN Maulana Malik Ibrahim, yang saya hormati kepada para pembimbing kakak tingkat dan musyrif-musyrifah di Ma'had Al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim, dan yang saya banggakan juga saya sayangi, teman-temanku mahasiswa baru tahun ajaran 2021 hingga 2022 dimanapun kalian berada. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana telah memberikan, menganugerahi kita nikmat iman, Islam, dan ihsan hingga kita dapat menikmati hingga saat ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita hingga zaman terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Allah berfirman pada Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ وَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Yang artinya, ya ayyuhan nas, wahai umat manusia. Nah, di sini dijelaskan ya ayyuhan nas. Mengapa memakai ya ayyuhan nas? Karena dikhususkan untuk seluruh umat manusia, bukan untuk ya ayyuhal muslimun atau ya ayyuhal muttaqun, bukan hanya untuk orang-orang muslim atau hanya untuk orang-orang bertakwa. Namun ya ayyuhan nas. Nah, ya ayyuhan nas ini untuk seluruh umat manusia. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Sesungguhnya aku telah menciptakan dari kalian laki-laki dan dari kalian perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail, dan kami jadikan dari kalian itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Nah, maka dari itu saya sang fakir, izinkan saya memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Septian Awaludin Ihsan, biasa dipanggil Ihsan atau Ican. Saya berasal dari Batu. Saya mahasiswa baru di Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Terima kasih. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa resumen PBAK U
di hari pertama. Nah, resuman saya PBAKU di hari pertama adalah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kampus ini memiliki kelebihan dalam menyelenggarakan pendidikan melalui integrasi pendidikan tinggi yang integratif di dalam memadukan ilmiah dan Islam. Seperti tadi sudah kita ketahui tentang visi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan juga ada integrasi kelembagaan. Jadi ada integrasi keilmuan dan ada integrasi kelembagaan. Integrasi keilmuan itu adalah memadukan antara secara kelembagaan pendidikan tinggi dan ulul albab, yaitu kedalaman spiritual akhlak, kemudian keluasan ilmu dan kematangan profesional yang harus dimiliki mahasiswa. Di antara dibentuk melalui pendidikan pesantren atau bisa disebut Ma'had Al-Jami'ah di UIN Maulana Malik Ibrahim. Maka dari itu di UIN Maliki tidak hanya dituntun menjadi mahasiswa yang kritis, namun juga menjadi mahasiswa santri yang berakhlak ulul albab. Nah, di UIN Maulana Malik Ibrahim ini punya bahasa asing atau biasanya memakai bahasa Arab pengembangan dan bahasa Inggris pengembangan, juga ada bahasa Mandarin dan lain-lain peminatan lainnya. Di UIN Maliki juga ada rumah tahfidz Al-Quran atau Tahfidzil Quran, adalah wadah bagi mahasiswa yang ingin atau melanjutkan hafalan, mungkin yang dulunya di SMA atau MA. Sebelum kuliah ada yang sudah selesai hafalannya, ada yang belum selesai hafalannya, maka di sini bisa menjadikan salah satu lembaga yang bisa mengembangkan bakat dan minat untuk mahasiswa-mahasiswa, khususnya pada tahfidzil Quran, bahkan hingga sekarang. Tidak kurang dari 2.000 mahasiswa UIN Maliki Ibrahim Malang adalah hafiz-hafizoh. Mereka berlatar belakang fakultas maupun program studi yang berbeda-beda, dan mahasiswa yang unggul prinsip serta nilai-nilai keragamannya, memiliki jati diri keislaman yang kuat, memiliki komitmen kebangsaan yang kokoh, cinta negara, cinta budaya, dan cinta keragaman yang menjadi aset dan kekayaan bangsa Indonesia, terutama mampu menempatkan diri di tengah atau pada porsi yang moderat, posisi di tengah-tengah di antara pergulatan antara ideologi radikalisme di kanan dan kiri. Karena itu, saya sangat apresiasi dengan apa yang ada di UIN Maliki ini, mewujudkan generasi muslim moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh. Ini adalah tema yang sangat bagus di PBAK ini. Dan ini adalah sesuai dengan amanah dari Kementerian Agama, di mana UIN Malang sebagai salah satu PTKIN yang berada di bawah naungan Kemenak harus menjadi corong bagi pengembangan lembaga pendidikan kita ini maupun masyarakat di berbagai bidang kehidupan, jurnal, nasional maupun internasional. Pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan di UIN Maulana Malik Ibrahim. Kampus ini menyediakan berbagai macam fasilitas kegiatan kemahasiswaan karena Anda harus menyiapkan secara mental dan spiritual. Melakukan transformasi gaya belajar dari tingkat SLTP menuju model pola belajar di perguruan tinggi. Karena itu harus berpikir ilmiah. Mahasiswa harus punya kemampuan untuk berpikir ilmiah. Berpikir ilmiah pada hakikatnya adalah berpikir yang selalu dilandasi dengan ilmu pengetahuan, baik pengetahuan umum maupun ilmu pengetahuan keagamaan. Yang notaben kampus kita adalah kampus keagamaan yang bernaung di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Inilah yang membedakan kampus kita dengan kampus-kampus yang lain, bahwa kampus kita visi, misi, dan semangatnya adalah dipengaruhi oleh niat, cita-cita menegakkan ajaran Islam, melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Karena itu, sekali lagi, berpikir ilmiah harus didasari dengan ilmu agama. Karena kita dalam masyarakat berilmu, mahasiswa juga manusia berilmu. Beda antara dengan mahasiswa
yang bukan mahasiswa. Karena itu, maka yang kedua, kita ini di samping berpikir ilmiah juga harus berpikir positif, selalu berperilaku positif, bukan sekedar punya pikiran, bukan sekedar berpikir, tapi harus diwujudkan dalam bentuk perilaku positif sebagai mahasiswa. Nah, itu indikatornya antara lain adalah tampil dengan gaya khas mahasiswa UIN Malang. Nah, itu tadi adalah resume saya di hari pertama. Nah, lanjut kita meresum di hari yang kedua. Di sini menjelaskan tentang organisasi yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim, atau kelembagaan yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim. Yang pertama adalah DEMA. Apa sih DEMA? DEMA itu adalah Dewan Eksekutif Mahasiswa. Jadi, DEMA merupakan organisasi intrakampus yang lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan ataupun di level universitas. Fungsi adalah sebagai pelaksanaan organisasi kemahasiswaan, yakni mahasiswa sudah mengetahui bahwasannya jika di kampus-kampus negeri yang di bawah naungan Kemendikbud, di situ menggunakan istilah namanya BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Namun ketika di bawah naungan dari Kemenak, itu menggunakan nama istilah Eksekutif Mahasiswa, karena itu telah diatur juga dalam SK Dirjen 4961, dijelaskan bahwasannya Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas adalah memiliki fungsi sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. Yang kedua, sebagai lembaga yang akan mengkoordinasikan dengan kondisi instruksi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Nah, apa sih tugas dari Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas? Yaitu pertama adalah melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disiapkan oleh Senat atau SEMA Universitas. Yang kedua, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Dan yang terakhir adalah melaksanakan kegiatan kemahasiswaan dengan koordinasi dan sinkronisasi antara kemahasiswaan yang ada dalam universitas untuk menciptakan program-program kerja sebagai media, menyediakan wadah untuk mahasiswa universitas. Nah, kemudian kita beranjak ke materi yang selanjutnya, yaitu UKM adalah untuk pengembangan minat dan bakat ekstrakurikuler bagi mahasiswa, dilaksanakan melalui berbagai kegiatan organisasi mahasiswa. Terdiri dari yang di UIN Malik ini adanya unit kegiatan mahasiswa, resimen mahasiswa. Yang kedua, UKM Simfoni SM. Yang ketiga, UKM UAPM Inovasi. Yang keempat, UKM Jepret Club. Yang kelima, UKM KSR PMI. Yang kelima, UKM Kopma PB. Terus UKM Pramuka, kemudian UKM Unior, UKM Mapala Tursina, UKM Taekwondo, UKM LKP 2M, UKM Komus, UKM Seni Religius, UKM Teater K2, UKM PSM Gema Gita Buana. Nah, UKM-UKM ini akan memberikan wadah atau tempat untuk kita mengembangkan minat dan bakat kita. Kemudian ke materi yang selanjutnya, yaitu moderasi. Nah, kata moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio, yang berarti kesedangan, tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Kata itu juga berarti penguasaan diri dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI menyediakan dua pengertian kata moderasi, yakni satu, pengurangan kekerasan, dua, penghindaran keekstriman. Jika dikatakan orang itu bersikap moderasi, kalimat itu berarti bahwa orang itu bersikap wajar, biasa-biasa saja dan tidak ekstrim. Secara istilah,
Pertama, moderasi adalah sikap dan pandangan yang tidak berlebihan, tidak ekstrim dan tidak radikal atau tatoruf. Surat Al-Baqarah ayat 143 yang dirujuk untuk pengertian moderasi di sini menjelaskan keunggulan umat Islam dibanding umat lainnya. Yang kedua, beragama. Secara bahasa, beragama berarti menganut atau memeluk agama. Beragama berarti beribadah. Beragama berarti sangat memuja-muja, gemar sekali pada atau mementingkan. Nah, secara istilah, beragama itu menebarkan damai, menebar kasih sayang, kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Oleh karenanya, mari kita senantiasa menebarkan kedamaian dengan siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Beragama itu menjaga hati, menjaga perilaku diri, menjaga seisi negeri, dan menjaga jagat raya ini. Jadi, moderasi beragama adalah cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri, ekstremisme, radikalisme, ujaran kebencian, hate speech, atau hingga retaknya hubungan antara beragama merupakan problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.